Kalau selalu bahagia, kapan kita tahu kalau itu kebahagiaan? Kalau tidak Allah hadirkan kesengsaraan, dan itu sebuah keseimbangan. Itu sebuah keseimbangan. Tidak ada pula orang yang selalu bahagia dan senantiasa bahagia. Tidak akan pernah pula ada seorang yang selalu sengsara, selalu celaka, selalu tidak bahagia. Tidak akan pernah, Bapak Ibu. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim, wa la tu'adzibna fa innaka alaina qadir, waltuf bina fima jarat bihil maqadir, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, apa kabar Bu? Baik, sehat Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah, semoga selalu sehat di saat kini kondisi cuaca yang kadangkala ndak seketik di antara kita ada yang tumbang Ambo kurang lebih sepekan tumbang batang setelah pergantian musim. Jadi mulai banyak juga santri-santri kita yang demam, batu-batu, bapil dan semisalnya. Maka kita doakan kepada siapapun dari keluarga kita yang sakit dalam keadaan tidak sehat, semoga Allah segerakan penyembuhannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan sehat, semoga Allah jaga kesehatannya dan Allah tambahkan kesehatannya, dan semoga Allah tambahkan kekuatan kita untuk beramal saleh dan perbaikan-perbaikan untuk diri kita. Amin Allahumma amin. Ibu yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita di penghujung di bulan Syawal. Besok atau 2 hari lagi masuk ke bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah itu ada ibadah mulia. Ibadah apa Bu? Ibadah haji. Ibadah haji. Ibadah yang mana ini disebutkan adalah penyempurna daripada rukun Islam kita. Syahadat kita sudah tuntaskan, alhamdulillah. Bahkan sejak sebelum lahir kita sudah disyahadatkan oleh para malaikat, dan juga ketika kita lahir kita sudah dalam keadaan seorang yang muslim. Kemudian dari setelah kita menjalani kehidupan, kita melaksanakan salat. Setelah salat kita jalankan puasa. Setelah puasa kita jalankan zakat. Satu ibadah lagi yang memang harus kita perjuangkan, yang harus kita ikhtiarkan minimal 1 kali dalam kehidupan kita. Jazakumullah khairan. Kita bisa hendaknya menjadi hamba Allah yang dipanggil ke Baitullah Al-Haram. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga di masa-masa kehidupan kita Allah panggil kita. Allah Maha Mampu, dan jangan berpikiran bisa mau berangkat. Tidak ada fikti dah. Bapak Ibu, rumah Allah itu bukan bisa didatangi karena punya pitih atau tidak. Tapi siapa yang dipanggil oleh Allah, siapa yang Allah memang panggil untuk datang ke rumahku, itulah panggilan dari Allah. Tidak peduli kita punya uang atau tidak. Yang jelas ketika Allah menginginkan diri kita untuk datang ke Baitullah, maka Allah Maha Mampu untuk mendatangkan kita ke sana. Tugas kita, berdoalah dengan jujur. Berdoalah dengan keyakinan bahwasanya Allah benar-benar akan mengijabahi keinginan kita untuk datang ke Baitullah. Maka Allah yang akan menyiapkan sebab-sebabnya. Untuk datang ke Baitullah itu butuh uang dan sebagainya. Dan Allah itu yang akan mengatur semuanya untuk kita Bapak Ibu.
Kenapa? Karena Allah sudah menginginkan diri kita dan Allah Maha mampu untuk menghadirkan sarana-sarana agar kita bisa datang ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Tugas kita berdoa dan terus berdoa, mulai tabung dari sekarang, mulai sisihkan uang untuk naik haji. Kalau Allah melihat kejujuran di hati kita, maka insya Allah besar harapannya Allah akan benar-benar panggil diri kita. Betapa banyak di antara manusia yang harta mereka itu luar biasa banyaknya, mobil mereka itu belirik banyak, tapi ketika Allah belum bukakan hati mereka, belum Allah panggil untuk ke Baitullah, apalah daya harta yang banyak itu, karena memang belum diinginkan oleh Allah. Maka dari itu tetap kita sampaikan, sekalipun saat ini kita belum bisa untuk haji, tidak menutup kemungkinan di tahun depan, tahun selanjutnya, dan tahun seterusnya Allah tetapkan kita sebagai hujjah jamaah haji dari Indonesia yang bertamu, yang menunaikan ibadahnya di Baitullah. Ya Allah, ijabahilah doa kami. Ya Allah, berangkatkanlah kami haji. Ya Allah, ya Allah, izinkan kami untuk menyempurnakan agama Islam kami, rukun Islam kami yang kelima dengan menunaikan haji ke Baitullah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kajian kita atau tema kita hari ini berkenaan dengan kebahagiaan. Berkenaan dengan kebahagiaan dan lawan daripada kebahagiaan itu. Apa lawannya, Ibu? Sengsara. Orang ingin bahagia, apa harus sengsara? Orang ingin sengsara, apa harus bahagia dulu? Nah, tapi yang pasti Bapak Ibu, thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim fala budda lil mar'i an yalqa thamaniyah. 8 hal yang selalu senantiasa pasti akan dijalani oleh setiap manusia. Di antara 8 hal itu Bapak Ibu, yang pertama, yang di antara 8 hal itu adalah seorang itu pasti akan merasakan dalam kehidupannya yang namanya itu bahagia dan juga yang namanya sengsara. Bapak Ibu kalau selalu bahagia, kapan tahu kalau itu bahagia kalau tidak dihadirkan rasa sengsara? Saya ulangi lagi, kalau selalu bahagia, kapan kita tahu kalau itu kebahagiaan? Kalau tidak Allah hadirkan kesengsaraan, dan itu sebuah keseimbangan. Itu sebuah keseimbangan. Tidak ada pula orang yang selalu bahagia dan senantiasa bahagia. Tidak akan pernah pula ada seorang yang selalu sengsara, selalu celaka, selalu tidak bahagia. Tidak akan pernah Bapak Ibu. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari yang Allah gulirkan ke setiap manusia. Jadi sebenarnya Allah yang akan menggulirkan itu kapan kita bahagia dan kapan kita merasakan kesengsaraan. Kalau terlalu sering merasakan kebahagiaan Bapak Ibu, nanti ketika datang sedikit saja kesengsaraan, rasa pahitnya itu terlalu menolak kita, terlalu menolak kita untuk didatangkan itu, protes kepada Allah karena terlalu sering nikmat yang dirasa. Maka harus diseimbangkan Bapak Ibu. Sering-seringkan rasa kenikmatan, sering-seringkan juga rasakan kepedihan, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kalau terlalu sering kita ingin dapat enaknya saja, maka potensi akan menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, itu besar Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia udah ngerasa kok enak terus hidup saya, sementara yang lain tidak seenak saya. Apa yang terjadi ketika enak terus yang dikasih, enak terus yang dikasih? Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu pasti akan merasa jumawa, ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat lebih dibandingkan orang lain. Kok saya lebih sering senang ya dibandingkan orang lain ya? Kok saya lebih mudah rezeki saya dibandingkan tetangga saya ya? Nah, kalau terlalu sering dikasih seperti ini, maka dia akan togoh, maka dia akan melampaui batas, maka dia akan sombong. Makanya paling enak itu Bapak Ibu, itu pas-pasan semuanya. Paling enak itu seperti itu.
Dan yang paling enak lagi dan paling sempurna, apa yang diamalkan oleh para sahabat. Apa yang diamalkan oleh para sahabat? Mereka menjadikan dunia mereka di tangan, bukan di hati. Kami ulangi Bapak Ibu, para sahabat dahulu, mereka itu punya amalan yang luar biasa, dan ini tidak mudah untuk ditiru. Apa amalan mereka? Mereka jadikan semua harta yang mereka miliki, semua kenikmatan yang mereka miliki itu di tangan semua ditaruhnya, tidak di hati. Permasalahannya kalau di hati ditaruh Bapak Ibu, kita ngerasa itu milik kita terus. Betul Bapak Ibu? Kalau kenikmatan itu selalu ditaruh di hati terus Bu, uang kita, kendaraan kita, tanah kita, ladang kita, kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki ditaruh di hati, merasa miliki kita. Giliran dipegang, giliran dinikmati oleh orang lain tidak senang, karena nganggap punya dia yang diambil. Padahal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah titipan. Dan suatu saat itu bisa diambil oleh Allah, dan Allah Maha mampu untuk mengambilnya. Maka para sahabat itu menjadikan nikmat-nikmat ditaruh di tangan mereka, tidak di hati mereka. Apa yang terjadi ketika nikmat itu ditaruh di tangan, tidak di hati? Tidak merasa memiliki para sahabat. Akhirnya mau sedikit mau banyak pun rezeki mereka, infak itu paling gampang untuk para sahabat. Sampai ada satu ungkapan dari para sahabat, kami itu hampir-hampir tidak bisa berzakat. Bapak Ibu, berzakat itu kan punya kriterianya. Punya kriteria berapa juta yang harus dimiliki oleh seseorang, dan kemudian ada nisabnya. Kemudian setelah nisab apa? An yahula alaihil haul, setahun. Kita ambil contoh saja. Ini ungkapan daripada salah satu guru kami. Kalau ingin tahu kapan kita wajib zakat, coba lihat punya uang 100 juta enggak di dalam rekening. Minimal itu dulu. Kasih angka 100 juta aja dulu. 100 juta dalam rekening, selama 1 tahun tidak kepakai uang 100 jutanya, maka tahun depan itu wajib bayar zakat. Nah, para sahabat Bapak Ibu, sesuai yang kita sampaikan tadi, itu hampir-hampir mereka nggak bisa zakat mal Bapak Ibu. Nggak bisa mereka menunaikan zakat, karena kenapa? Tiap sebentar uang mereka itu ngalir. Tiap sebentar uang mereka tersalurkan kepada hamba Allah yang lain. Tersalurkan, dan mereka sangat beriman bahwasanya dengan sedekah tidak akan mengurangi daripada harta. Bapak Ibu percaya nggak kalau sedekah itu mengurangi harta, atau malah ternyata menambahkan harta kita? Ibu percaya atau tidak? Percayanya itu karena dalil yang disampaikan oleh Nabi, atau memang sudah pernah merasakan ternyata memang sedekah itu tidak sedikit pun mengurangi harta kita? Merasakan. Alhamdulillah. Oh Masya Allah, ada jamaah baru. Ya. Ada burung apa kok Bu? Balam. Oh iya, alah keluar. Bapak Ibu, alhamdulillah jika yang sudah percaya bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tapi yang belum percaya saya coba terangkan. Saya coba terangkan kepada Bapak Ibu bagaimana sedekah itu tidak akan mengurangi daripada harta kita. Bapak Ibu percaya atau tidak kalau Allah yang memberikan rezeki kita? Percaya, wajib. Karena kalau tidak mengimani Allah yang memberi rezeki kepada kita, bisa-bisa kita terjerumus kepada kekafiran Bapak Ibu. Tapi tolong dipastikan,
Karena tidak sedikit di antara kita percaya Allah yang memberikan rezeki. Iya, tahu nanti bulan depan gaji dari bos yang biasa nggak dikasih nggak apa-apa. Jangan sah. Belum lama ini saya nyampaikan kepada santri. Kalian percaya Allah memberikan rezeki? Percaya. Kalian percaya bahwasanya Allah yang memberikan kalian makan? Percaya. Oke. Kalau begitu bulan depan Ustaz sampaikan kepada seluruh orang tua antum, jangan kirim uang bulanan. Jangan kasih uang saku. Kemudian dapur mulai bulan depan tidak usah memasak. Percaya nggak antum Allah akan beri makan antum? Ustaz, jangan gitu Ustaz. Percaya tidak? Ragu-ragu akhirnya. Ragu-ragu. Karena kenapa? Dia percaya memang Allah memberikan rezeki, tapi menganggap apa yang dia terima dalam setiap bulannya itu melalui uang saku yang dikirimkan dari dapur yang setiap hari diberikan, itu tidak menganggap itu sebagai dari rezeki Allah. Bukan dari Allah, tapi dari, ya itu kan tugas, itu kan semestinya yang didapatkan. Padahal itu rezeki yang Allah berikan kepada kita, cuma kurang disadari dan terlalu sering kita tidak menyampaikan kepada diri kita itu rezeki. Baik, balik kepada inti kita, bagaimana kita meyakinkan bahwasanya harta itu dengan sedekah itu harta tidak berkurang. Kita percaya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. 100% harus percaya. Ya, 100% dari Allah Azza wa Jalla kita harus imani bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, ketika Allah menurunkan rezeki kepada kita dan rezeki itu sampai kepada kita, itu mirip Bapak Ibu seperti kita punya tandon. Ini hanya sebuah ilustrasi saja agar bisa difahami. Tahu tandon Bapak Ibu? Tandon, tempat penampungan kita, penampungan air. Semisal hujan, ketika hujan turun, biasanya setiap rumah kita itu punya wadah untuk menampung air hujan. Betul Bapak Ibu? Oke. Ada tipikal wadah kita itu berbeda-beda. Ada yang wadahnya itu tandon yang besar, ada lagi yang kecil, ada lagi yang semisalnya. Itu sebenarnya Bapak Ibu, itu adalah takaran daripada rezeki kita. Itu takaran daripada rezeki kita. Makanya orang kadang ada yang protes kayak gini, Ustaz kok rezeki saya sebegini, padahal saya sudah berusaha begini dan begini. Bisa jadi wadah Anda menampung rezeki itu belum besar. Jadinya ketika Allah memberikan kepada kita, ya sesuai dengan wadah kita. Kalau kita menampung rezeki cuman pakai baskom, ya udah sebanyak-banyaknya rezeki kita sepenuh baskom itu. Betul Bapak Ibu? Tapi coba kalau kita tampung rezeki itu, tampung air hujan itu dengan baskom yang sebesar masjid ini, apa yang terjadi? Banyak nggak Bapak Ibu rezeki kita? Banyak. Nah seperti itulah kurang lebih kondisi kita. Bukannya Allah tidak mampu memberikan 5 triliun kepada kita. Coba, Ibu siap nggak dikasih uang 1 miliar sekarang? Siap-siap aja. Untuk apa Bu 1 miliar? Ya beli-belilah. Beli-belilah. Belum ada target kan Bu? Belum ada target kan? Nah ini bahayanya kalau Allah tiba-tiba kita minta, ya Allah berikan saya 1 miliar, dikasih 1 miliar. Siap nggak kita nerima 1 miliar tuh? Nggak siap. 1 miliar bara banyak piti itu. Akama di balian. 1 miliar dipakai untuk apa? Nanti sombong saya. Akhirnya apa? Nggak siap itu kan. Apa tanda siap diberikan 1 miliar? Ketika diberikan 1 miliar dia tahu, oh ini sekian saya akan berikan zakat, sekian saya akan tunaikan ini, sekian ini. Langsung terfikir oleh dia. Itu tanda orang sudah siap diberikan. Coba sekiranya Bu, wadah kita itu belum siap menampung 1 miliar, kira-kira dikasih uang 1 miliar di situ. Apa yang terjadi? Wadah kita yang hancur. Kita cuma bisa menampung 1 baskom. Tiba-tiba minta kita 1 drum. Dikasih oleh Allah, apa yang terjadi baskom kita? Pecah.
Kalau Allah berikan setiap apa yang kita minta, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita yang hancur. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw. Kalau Allah berikan kepada setiap yang meminta di muka bumi ini apa yang mereka minta, labaghaw, maka setiap yang minta itu pasti akan menjadi hamba yang sombong. Maka pasti dia akan yang menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak sanggup. Apa yang kita minta itu terlalu besar, sementara kemampuan kita terbatas, belum bisa ke arah itu. Maka begitu saja saya sering menyampaikan kepada diri saya, rezeki saya sekarang karena itu yang terbaik untuk saya sekarang. Coba kalau Allah tiba-tiba memberikan saya uang 5 miliar, apa yang terjadi? Sombong saya. Sombong, langsung beli Otto Fortuner, Pajero dulu melinggi rumah kan. Terus beli apa lagi? Dibeli semua. Akhirnya apa? Masjid ditinggalkan, kajian-kajian ilmu ditinggalkan, duduk bersama dengan hamba-hamba Allah yang soleh mulai gengsi, sering-sering ke kafe, nggak mau ke masjid. Itu yang terjadi. Sementara tidak mungkin Allah memberikan rahmat tapi jadi musibah bagi kita. Ya Bu ya, mustahil Allah menurunkan rahmat tapi malah menjadi musibah bagi kita. Karena Allah sangat sayang kepada kita, akhirnya diberikan sesuatu rahmat itu memang menjadi rahmat untuk kita. Rezeki kita itu menjadi rahmat bagi kita, bukan malah menjadi musibah. Hanya Allah yang bisa menjadikan seseorang itu bahagia dan juga mengizinkan terjadinya sedih itu menghampiri diri kita. Lantas apa pesan Allah? Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita agar selalu bahagia dan tidak sengsara?